Namanya Naila. Seorang gadis berusia 11 tahun dengan rambut hitam panjang dan mata bening. Seperti danau di pagi hari. Sejak kecil, Naila tinggal bersama kakaknya, Dian. Setelah orang tua mereka meninggal karena kecelakaan, Dian, yang berusia 19 tahun saat itu, menjadi satu-satunya keluarga yang Naila punya. Namun, kehidupan Dian berubah saat ia mulai bergaul dengan lingkaran pertemanan yang buruk. Ia terjerat utang dan mulai menyimpan dendam pada dunia, termasuk pada Naila yang dianggap sebagai beban. Hari itu, Dian membawa adiknya pergi dengan alasan jalan-jalan ke luar kota. Naila, polos dan penuh rasa percaya, hanya menggenggam erat tangan kakaknya saat mereka masuk ke dalam hutan pinus yang sepi. Tanpa banyak kata, Dian meninggalkan Naila di tengah hutan, dengan hanya sebotol air dan selembar selimut tipis. Gadis kecil itu menunggu. Siang berganti malam, dan Dian tak kembali. Tangis Naila pecah saat gelap menyelimuti hutan. Suara serangga dan hewan malam membuatnya gemetar ketakutan. Ia memeluk dirinya sendiri di bawah pohon, berharap semuanya hanya mimpi buruk. Namun saat fajar menyengsin, terjadi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Seekor harimau Sumatera muncul dari balik semak, besar, bergaris tajam, dan sorot matanya tajam menembus pagi yang dingin. Naila membeku. Ia tak bisa bergerak, yakin hidupnya akan berakhir saat itu juga. Tapi harimau itu hanya menatapnya. Perlahan, hewan itu duduk di dekatnya, bahkan menjilat kakinya yang luka. Naila tak tahu harus apa, namun tubuhnya terlalu lelah untuk lari. Harimau itu tak pergi. Ia menjaga Naila sepanjang hari, bahkan berburu dan membawa potongan daging mentah, lalu menjatuhkannya di dekat Naila, seolah memintanya makan. Hari demi hari berlalu. Harimau itu seperti pelindung bagi Naila. Ia tidur di dekatnya, mengelilinginya bila malam datang, dan menggeram pada binatang lain yang mencoba mendekat. Naila mulai memberi nama pada harimau itu, Rimba. Rimba seperti tahu kapan Naila lapar, kapan ia takut, dan kapan ia ingin tidur. Hutan pun menjadi rumah baru Naila. Ia belajar dari alam, dari insting bertahan hidup, dan dari cinta yang datang bukan dari manusia, tapi dari seekor hewan buas yang dipenuhi naluri. Namun hidup Naila tidak akan selamanya di hutan. Sesuatu di luar sana sedang bergerak. Seseorang tanpa sengaja menemukan sehelai selimut kecil milik Naila di tengah jalur pendakian. Pencarian pun dimulai. Tapi saat tim pencari mulai masuk ke hutan, mereka tak tahu bahwa Naila kini tidak sendirian. Rimba mengawasinya, dan hutan takkan mudah membiarkan seseorang mengambil gadis itu begitu saja. Tim pencari, terdiri dari relawan dan petugas hutan, mulai menyisir kawasan pegunungan itu. Setelah seorang pendaki melapor melihat bekas jejak kaki kecil dan selembar selimut anak-anak di dekat aliran sungai. Mereka awalnya mengira itu hanya peninggalan keluarga yang sempat berkemah, sampai salah satu dari mereka menemukan coretan nama Naila di atas batu dengan arang gosong. Sementara itu, di dalam hutan yang lebih dalam, Naila duduk di atas batang pohon, tumbang sambil mengelus kepala Rimba yang tengah tertidur. Sudah hampir 2 bulan sejak ia ditinggalkan, dan waktu membuatnya tak lagi memikirkan pulang. Di tengah alam liar, Naila merasa lebih aman daripada ketika bersama kakaknya. Namun, pagi itu, suara asing mengusik keheningan hutan. Bukan suara binatang, tapi langkah kaki manusia, banyak dan keras. Rimba sontak berdiri, mendongak ke arah suara itu. Geramnya keluar pelan sebagai peringatan. Naila menggenggam bulu di lehernya. "Ada orang, ya?" bisiknya. "Apa mereka datang buat aku?" Rimba menatap Naila dalam-dalam, seolah mengerti maksud pertanyaan itu. Ia berjalan perlahan ke depan, berdiri di antara Naila dan arah suara itu datang. Tak lama kemudian, 3 orang pria berbaju seragam oranye, dan 2 relawan dengan perlengkapan survival muncul dari balik semak. Naila, salah satu dari mereka berteriak kaget saat melihat sosok kecil itu. Astaga, dia hidup. Namun teriakan itu disambut dengan raungan keras dari Rimba. Semua orang membeku. Senjata bius disiapkan. Tapi tak ada yang berani bergerak terlalu cepat. Harimau itu jelas bukan harimau liar biasa. Ia tampak melindungi anak itu, bukan mengancamnya. Naila berdiri, sedikit gemetar. "Jangan sakiti dia. Dia temanku." Salah satu petugas, seorang pria tua yang sudah bertahun-tahun bekerja di Taman Nasional, maju perlahan. Ia bicara dengan suara sangat lembut. "Kami tidak akan menyakitinya, nak. Kami di sini buat kamu.
Kamu hilang selama ini. Semua orang mencarimu. Naila tak menjawab. Ia memeluk leher Rimba, lalu membisikkan sesuatu. Rimba diam, menatap mata Naila. Lalu perlahan berjalan mundur ke semak-semak, menghilang dalam bayangan pepohonan. Petugas akhirnya berhasil membawa Naila keluar hutan. Ia dilarikan ke rumah sakit, lalu ke penampungan anak. Berita tentang gadis yang dirawat oleh harimau menyebar kemana-mana. Sebagian tak percaya, sebagian menyebutnya keajaiban. Namun cerita Naila belum selesai. Beberapa hari setelah ia diselamatkan, Naila dipertemukan dengan kakaknya lagi. Dian tertangkap di kota tetangga setelah menjual barang-barang peninggalan orang tua mereka. Saat melihat Naila, ia hanya terdiam. Mata mereka bertemu. Tak ada pelukan, tak ada air mata. Kamu tinggalkan aku, ujar Naila pelan, datar. Tapi aku nggak mati. Aku malah menemukan keluarga. Di hutan, Dian tertunduk. Ia tidak berkata apa-apa saat digiring kembali oleh polisi. Malam itu, Naila duduk di jendela kamarnya, menatap langit malam. Di luar sana, di tempat yang jauh dari gedung dan lampu kota, seekor harimau mungkin sedang menatap langit yang sama. Dan Naila tahu cerita mereka belum benar-benar berakhir. Tahun-tahun berlalu, Naila tumbuh menjadi seorang gadis, remaja yang berbeda dari kebanyakan anak-anak seusianya. Ia tak pernah betah terlalu lama di keramaian. Matanya selalu tertuju ke arah gunung, hutan, dan kabut pagi. Ia mengisi waktu luangnya dengan membaca buku tentang satwa liar, belajar bahasa isyarat hewan, dan berlatih bertahan hidup. Hatinya terpaut pada alam dan pada satu sosok yang tak pernah ia lupakan, Rimba. Saat usianya menginjak 18 tahun, Naila memutuskan kembali ke hutan tempat ia pernah ditinggalkan. Bukan karena trauma, tapi karena panggilan jiwa. Ia sudah lama mendapatkan izin untuk mengikuti program konservasi satwa di Taman Nasional yang sama. Dengan pengalaman masa kecil dan dedikasinya, ia disambut dengan hangat oleh para konservator. Setiap hari, Naila menyusuri hutan, menyimak jejak kaki, mendengar raungan jauh di dalam belantara. Tapi Rimba tak pernah muncul. Hingga suatu pagi yang berkabut, saat ia berdiri di tepi sungai kecil di dalam hutan, terdengar suara gemerisik dari balik semak. Ia menoleh perlahan. Seekor harimau tua, dengan mata yang sudah sedikit suram tapi penuh wibawa, muncul. Langkahnya pilan, tubuhnya tak sekuat dulu, tapi sorot matanya masih sama. Naila tak menangis. Ia hanya tersenyum, lalu duduk di tanah, menunggu. Rimba mendekat, lalu merebahkan tubuhnya di samping Naila. Menghela napas panjang, seolah lega, karena akhirnya bertemu kembali. Mereka duduk diam. Hutan tak berkata-kata. Tapi udara dipenuhi perasaan damai yang tak bisa dijelaskan. Hari itu, di tengah heningnya alam, seorang gadis dan seekor harimau mengukir. Akhir dari kisah mereka, bukan sebagai manusia dan binatang, tapi sebagai dua jiwa yang pernah disatukan oleh nasib, kesepian, dan kasih sayang di tempat yang tak pernah menjanjikan kehidupan. Dan hutan pun kembali menyimpan rahasia mereka, di balik pepohonan dan desir angin.